Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 2 Desember 2024, Pekan Advent pertama. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 2, ayat 1 sampai dengan 5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir, akan terjadilah hal-hal ini. Gunung, tempat rumah Tuhan, akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada Dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jawaban perwira yang memohon kepada Yesus supaya hambanya yang sakit disembuhkan merupakan kalimat doa yang senantiasa kita daraskan saat hendak menerima komuni kudus. Perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh." Kalimat ini tidak hanya menunjukkan kerendahan hati, tetapi juga kepercayaan penuh kepada kuasa Yesus, sehingga Yesus sangat berkenan pada hamba itu, bahkan memuji kesungguhan imannya.
Selain itu, keberanian dan kesungguhan sang perwira untuk datang dan memohon bantuan Yesus juga menunjukkan betapa doa-doa kita berguna bagi kebaikan, kesembuhan, dan kesuksesan seseorang. Oleh karena itu, berdoalah secara sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kebaikan dan kepentingan orang lain apabila mereka yang secara sengaja memohon kepada kita untuk mendoakan mereka. Jangan hanya menjanjikan doa lewat media sosial, tetapi berdoalah tanpa menunda-nunda dan sungguh-sungguh karena sesama kita membutuhkannya. Mari saling mendoakan sehingga kita semua berjalan dalam terang Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu datang menguatkan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Semoga saudara-saudara kami yang kini sedang sakit dan menderita, Kau kuatkan dan sembuhkan, sehingga mereka dapat kembali bekerja dan melayani dengan sukacita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam